cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu akan absenkan terlebih dahulu ya. Aron Nur Hasan Wahid ada? Ahmad Jidan Akbar? Ya. Aisyah Febri Maharani? Oke. Ahmad Zulfikar Rosadi? Anggi Tiara? Anggita Putri? Bayu? Bella Ajiah ya? Bella Adiah? Oke. Eva Linda? Fadilah Aditya Ahmad? Kemana? Acara keluarga. Oke. Elma Aprilia? Imayati Sahlia? Hadir. Jihan Najma? Johan Febrianto? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk memberikan semangat dalam belajar dengan mengucapkan salam PPK. Berdiri siap. Salam PPK. Religius, integritas, nasionalis, gotong royong, mandiri. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali ke tempat. Ya. Oke, pada hari ini kita materinya tentang geometri bangun ruang. Nah, tentang titik, kedudukan, garis, dan bidang ya. Geometri bangun ruang tentang titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, Ibu mau menanyakan kalian terlebih dahulu. Pernah nggak kalian mendengar tentang bangun ruang? Ada yang tahu? Ya, siapa? Bangun ruang itu atau apa istilahnya? Bangunan yang memiliki ruang. Ya, bangunan yang memiliki ruang. Bisa juga, ada lagi? Bangunan yang memiliki volume. Bisa juga bangunan yang memiliki volume. Ada lagi? Bangunan yang berbentuk 3 dimensi. Iya, bangunan yang memiliki bentuk 3 dimensi. Betul sekali ya, bangunan yang memiliki bangunan volume dalam satu tempat atau ruangan. Nah sekarang sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, kira-kira kalian tahu nggak bangun apa saja yang merupakan dari 3 dimensi? Ada yang tahu bangun apa saja? Ya? Kubus. Ada yang tahu lagi? Balok. Oke, balok. Ada lagi? Kerucut. Tabung. Bola. Apa lagi? Prisma. Namun yang kalian sebut itu betul semua ya, tapi nanti kita akan melihat video di mana dari bahan itu yang kalian sebutkan tadi terpecah menjadi 2 bentuk. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Hari ini Ibu akan berikan materi tentang geometri ruang ya. Konsep geometri ruang tentang apa ya? Karena titik, garis, dan bidang. Nah, padahal kita juga pernah mendengar sebelumnya materi ini, tapi di saat kalian berada di SLTP. Nah, untuk lebih jelasnya, ini akan dibahas lagi di kelas 12. Nah, sekarang apa yang harus kita bahas di sini? Mari kita lihat. Standar pertama dulu kita harus mengetahui standar kompetensi yang harus kita miliki sebelum masuk kepada pembahasan. Nah, itu standar kita. Menentukan kedudukan jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kemudian ada lagi yang namanya kompetensi dasar, yaitu
kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, ini adalah tujuan dari semua kegiatan yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang berikutnya, apa indikator kita? Indikator kita adalah kalian mampu menyebutkan contoh-contoh bangun ruang. Nah, tadi kan sudah bisa menyebutkan contoh bangun ruang ya. Kemudian nanti kita dan juga indikator kita pada hari ini adalah tentang bagaimana menyebutkan contoh-contoh bangun ruang. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa menyebutkan contoh bangun ruang tadi, kubus, balok, apa tadi? Bangun prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Nah, menyebutkan pengertian bangun ruang tadi sudah kalian sebutkan juga, dan kemudian menyebutkan unsur-unsur bangun ruang. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini, yaitu menyebutkan unsur-unsur bangun ruang. Kemudian menentukan kedudukan titik, ya, ini garis dan bidang, kedudukan titik di bidang dalam ruang, kemudian menentukan kedudukan antara dua garis dalam bidang, dan seterusnya pada poin 8. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat apa yang kita bahas pada hari ini adalah materinya apa. Materinya adalah tentang titik, garis, dan bidang serta aksiomanya, kemudian kedudukan titik terhadap garis dan bidang, kemudian kedudukan garis terhadap garis dan bidang lainnya, dan kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, setelah ini mari kita lihat video tentang materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalian perhatikan di sana ya, kita lihat videonya sebelum kita masuk kepada kerja kelompok atau diskusi kelompok. Materi dimensi 3 ya, ini di hewan siswa 12 sebagai pertemuan ya. Jadi nanti kita fokus di data. Kemudian yang kedua, bangun ruang bangun ruang itu terbagi menjadi dua. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi melengkung. Nah, ya, jadi ada perbedaan ya. Oke. Jadi pada intinya yang kita bahas ini adalah tentang bangun datarnya, bangun ruangnya. Untuk bangun yang bentuk yang berbulat lingkaran itu tidak dibahas ya. Oke, next berikutnya. Jarak itu apa saja? Jadi yang sangat jarak. Nanti di antaranya kita akan bahas titik garis, titik yang bidang, garis garis, garis terbidang, dan juga yang lain dari bidang ke bidang. Kemudian untuk yang bagian bentuk akan nanti kita bahas mengenai bentuk yang dibentuk oleh dua garis atau garis dua garis, bentuk yang dibentuk oleh garis dua bidang, dan juga bentuk yang dibentuk oleh dua bidang dan bidang. Oke, kita lihat bersama-sama tentang video pembelajaran kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan untuk lebih jelasnya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau murid, maka kemarin kan Ibu sudah kirim ya melalui via Google Form, di mana ada kelompok yang memilih audio, ada kelompok yang memilih audio visual, dan ada kelompok memilih kinestetik. Oleh karena itu kalian kumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok audio bisa di kelompok 1 ya, kelompok audiovisual, nah kelompok tengah ini kelompok 2, dan kelompok kinestetik ada di kelompok 3. Untuk selanjutnya silahkan kalian berbagi ke kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan berdiri. Ibu akan kirim YouTube nanti ke dalam kelompok audiovisual ya. Nanti kalian belajar berdiskusi bersama. Ya, silakan buat kelompok dulu. Untuk kelompok 1, tadi kan kita kelompoknya tentang visual ya, dengan melihat buku, paket, dan kira-kira ada nggak yang mau tanyakan ke Ibu atau kasih diskusi kamu apa yang dilakukan? Ada nggak Ibu? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya Bu, biasanya mau makan. Saya mau tanya yang menyilang siapa ya? Oh, yang menyilang itu jika ya rusuk atau segmen garis itu tidak saling bertemu dalam satu bidang atau tidak saling bertemu persekutuan huruf. Misal ya, garis AB itu bersilangan dengan CG.
di mana garis AB dan garis CG itu nggak ada sangkut pautnya ya, tidak ada huruf yang bersekutu. Tapi lain lagi dengan yang berpotongan. Kalau berpotongan dia minimal ada satu persekutuan. Contohnya apa? AB dengan BD. D kan berulang ya, bersekutu. Nah, makanya disebut dengan potongan. Atau misalkan dalam satu bidang persegi, misalkan AB, CD, nah itu dia saling menyilang. Nah, nyilang itu namanya memotong. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan, ya, silakan. Ya. Berpotongan sama memotong itu beda Sama saja, istilahnya saja. Memotong. Menembus itu artinya dari titik dasar dia menembus ke titik atas. Misalkan ABCD dia menembus ke mana? Berarti ABCD dia menembus ke A, ABCD menembus ke BF, ke CB dan D. Itu menembus. Ada lagi tanyakan dari buku paket yang sudah kalian bawa? Kelas jajar mengerti ya? Kalau tidak lurus, nah? Oke, paham ya. Berarti ibu ke tempat lain lagi yang menanyakan. Lanjut ya diskusinya ya. Nah, ibu sudah kirim link YouTube tentang materi bangun ruang. Sekarang kalian silakan buka YouTube itu. Kira-kira nanti apa yang perlu kalian kasih ulang lagi bersama-sama dengan tim kalian. Nantinya kita masuk ke dalam tugas kelompok ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dulu materi yang melalui YouTube ini. Kalau misalnya Anda tidak paham, kalian saling diskusi dulu. Kalau misalnya belum paham juga, tanyakan ke ibu. Oke, silakan ya buka materi tentang apa dan pelajaran. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan contoh dari kerangka bangun rumah? Mau langsung menjelaskan. Silakan. Silakan kalau ada lain perhatikan ya, saya mau menjelaskan tentang bangun rumah. Jadi suatu bangunan ruang kamu memiliki kolom atau kamu memiliki ruang. Jadi rumus itu memiliki 12 rusuk. Rusuk itu titik A, titik B, titik B, titik F, titik E, titik F, titik G, titik C, titik C, titik D, titik D, titik H, dan seterusnya. Nah, untuk kubus itu juga memiliki 8 sudut. Sudutnya itu titik A, titik B, titik E, titik F, titik H, titik G, D, dan titik C. Itu namanya sudut. Dan kubus juga memiliki 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisi, sebelum aku lanjut ke diagonal sisi, aku akan menjelaskan apa itu bidang. Jadi kubus juga memiliki 6 bidang. Bidangnya itu bidang depan itu bidang titik A, titik B, titik E, dan titik F. Bidang samping itu ada titik D, titik C, titik F, dan titik G. Bidang belakang ada titik C, titik D, titik G, titik H. Bidang samping kanan itu ada titik D, titik H, titik A, titik E. Dan bidang atas itu ada titik H, titik E, titik F, titik G. Dan bidang bawah itu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, lanjut ke diagonal sisi. Diagonal sisi itu ada garis yang memotong. Garis yang memotong bidang. Contohnya itu titik E ke titik B, itu namanya diagonal sisi. Boleh kalian lihat seperti ini jadinya. Nah, lanjut ke diagonal ruang. Kubus juga memiliki diagonal ruang. Itu contohnya seperti. Oke, waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya kita kerjakan LKPD. Ibu akan berikan soal LKPD kepada kalian semua. Nanti dikerjakan sesuai dengan bentuk pertanyaannya. Dan kalian silahkan membuat hasil diskusinya dalam bentuk, misalkan dalam bentuk catatan, atau bentuk dalam PowerPoint, atau dalam bentuk apa saja. Yang penting nanti menghasilkan suatu produk yang menarik. Durasi pekerjaannya cukup 15 menit, mungkin cukup ya, Insya Allah.
Ini buat kelompok 1 untuk visual, ini untuk audio visual ya. Soal kalian. Oke. Kita kelompok 1 dari tim visual untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya pada hari ini. Ya, silakan maju ke depan. Bidang ADHD, titik P adalah jawabannya di luar. Garis AC titik-titik dengan garis jawabannya sejajar. Garis BO titik dengan garis CG jawabannya bersilangan. Garis HF titik-titik dengan garis LG jawabannya nomor 6. Garis BG titik bidang ABCD. Berdasarkan rumus A, B, C, D, E, F, G, H di samping, lengkapilah isian berikut ini. Soal yang pertama, garis AD titik-titik bidang BC, DF. Jawabannya garis AD bersejajar bidang BC DF. soal yang kedua yaitu garis LG titik-titik bidang BGE. Jawabannya adalah Jawabannya adalah terletak. Soal nomor ketiga yaitu bidang ABHE titik BCGF itu ini B, C, G, F yang sejajar E, H, D sama A. Dan yang terakhir bidang ABGH. ABGH itu AB, GH yang sejajar CD sama EF. ada yang tanyakan kepada teman-teman yang di depan tentang dari soal nomor 3, dari soal kelompok 3. Bisa kira-kira jadi nanti nggak dari perkara-perkara tadi? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah selesai ya presentasi untuk kelompok 3. Kita akan tutup. Oke ya, tadi kita sudah menyelesaikan hasil diskusi kelompok baik dari yang visual, audiovisual maupun kinestetik. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada penguatan materi ya. Namun sebelumnya dalam refleksi ini Ibu mau ada beberapa dari kalian memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini sebelum masuk ke kuisis. Ada yang bersedia memberikan jawaban? Kesimpulan yang kita dapat pada pelajaran hari ini adalah apa? Arsa? Kalau kesimpulannya itu dapat mengetahui yang mana yang garis memotong, menyilap, lalu titik yang ada pada di suatu garis, di antara garis, lalu di luar atau di dalam garis. Ya, iya. Terima kasih. Betul. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah materi tentang titik garis dan bidang apa? Selain dari jawaban Marsa tadi, Bayu, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian bangun ruang, terus macam-macam bangun ruang, Ya, terus sudah mengerjakan tugas. ya, Ini kita belajar bagaimana suatu titik disebut di luar, Ya. dalam atau melalui, Ya. dan sebagainya. iya. Terima kasih ya. Jadi pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembahasan materi kedudukan titik garis dan bidang yang membahas tentang materi sejajar, perpotongan, persilangan, tegak lurus, garis yang terletak di dalam dan di luar, dan juga tentunya tentang pengertian dari bangun ruang tadi, kemudian juga macam-macam bangun ruang. Nah, sebagai penguatan materi pada hari ini, Ibu akan kirimkan link kuisis ke handphone kalian. Silahkan diambil handphonenya dulu. Ya. Ibu sudah kirimkan link kuisis.
silakan lihat di grup WA. Silakan kalian buka dan kerjakan sesuai waktu yang telah diberikan, sekitar 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kuisis dan nilainya sangat bagus sekali. Sebagai informasi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jarak titik ke titik dan juga jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Nah, silakan kalian membuka pelajaran itu terlebih dahulu di rumah sebagai bahan penguatan materi sebelum masuk ke materi inti di kelas. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.